Ini yang lebih teknis, apa saja isi dari metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Tentu ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kalian harus bisa menentukan penelitian kalian jenisnya apa. Karena jenisnya ini akan sangat berpengaruh terhadap data yang kalian gunakan, metode dan alat bantu yang digunakan, sumber data yang digunakan. Tentukan dulu jenis penelitian. Banyak sekali jenis penelitian, nanti kalian bisa baca, tapi nanti akan saya breakdown menjadi yang umumnya saja setelah slide ini. Kedua, tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu maksudnya adalah kalian tuh ngapain aja, tahapannya apa saja. Tahapan itu kayak semacam steppingnya apa saja, tapi masih sifatnya umum. Misalkan ada dua hal yang bisa kalian garis bawahi di tahapan penelitian. Misalkan tahapan penelitian yang mulai dari awal sampai ke akhir. Nanti ada saya kasih contohnya ya, tahapan penelitian. Usahakan setiap tahap penelitian itu kalian kunci waktunya. Jadi tidak asal nyebutkan saja, tapi selingi dengan waktu. Misalkan di periode waktu T1 itu apa saja, terus T1,5 atau menuju T2 sampai apa saja, itu harus kita kunci. Intinya tahapan penelitian itu adalah aktivitas utama, aktivitas gedenya yang kalian lakukan. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, aktivitas penelitian ini sebenarnya lebih khusus atau turunan dari tahapan penelitian. Misalkan kita punya 5 tahapan penelitian nih. Tahapan pertama misalkan adalah melakukan pengembangan model. Misalkan ini kita sudah bicara teknis ya, pengembangan model. Nah, dalam rangka pengembangan model, itu kalian ngapain aja? Oh, pertama saya menentukan komponennya dulu. Yang kedua, saya melakukan kajiannya, penentuan komponen, identifikasi komponen, kemudian nguji komponen, kemudian baru analisis komponen. Misalkan, itu disebut aktivitas penelitian. Nah, setelahnya, apakah cukup di aktivitas? Tidak. Setiap aktivitas harus diselingi, harus disertai metode dan alat bantu kalian. Jadi misalkan kalau kalian melakukan kajian, saya menggunakan metode apa? Oh, saya menggunakan metode SLR yang sudah kita bahas di webinar ketiga. Atau pada saat saya mengidentifikasi komponen, saya menggunakan analisis faktor misalkan. Atau saya melakukan pengelompokan komponen, pengelompokan variabel, saya menggunakan K-means clustering misalkan. Itu adalah metode-metode yang harus kalian state di awal. Taunya dari mana? Ya dari kajian literatur. Di kajian literatur kan lengkapnya sampai ke metode. Nah, itu bisa dibahas. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi yang pada saat webinar kemarin, kajian literatur itu sangat-sangat penting. Kalau kalian tidak melakukan kajian literatur, langsung nyusun bab 1, dijamin pasti akan ngeblank. Oleh karena itu, ingat ya, waktu itu di timeline 1 pun saya sudah sebutkan bahwa timeline 1 itu melakukan kajian, meskipun kajiannya secara ringkas, karena nanti pada saat di week kedua baru lakukan kajian detail. Nah, sumber data. Nah, di sini yang apa saja isi dari metodologi penelitian itu adalah sumber data. Sama sebenarnya yang sudah saya sampaikan. Makanya tadi pada saat saya minta pendapatnya kalian, teman-teman semua di sini, item-item apa saja yang paling penting, sebagian menyebut sumber data. Benar, sudah cocok, berarti kalian sudah paham metodologi penelitian. Kemudian apa? Desain penelitian atau tahapan penelitian. Desain itu ingat ya, desain di dalam persepsi saya, desain itu ya tahapan dan aktivitas dua ini membentuk sebagai desain. Desain betul, kemudian apalagi tadi metode betul. Nah, artinya apa? Artinya saya sangat senang sekali bahwa teman-teman di sini tuh berarti sudah mengetahui mengetahui isi dari atau makhluk metodologi penelitian itu apa sih? Cakupan di dalam metodologi penelitian itu apa saja? Nah, sebenarnya cakupannya yang ini aja, nggak lebih dari. Bisa kurang, bisa lebih, tapi mostly more less-nya adalah seperti ini. Oke, kemudian, nah, kita masuk satu-satu ya. Pertama kita akan masuk jenis penelitian dulu. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan topik atau penelitian kalian. Jenis penelitian banyak banget ya, tapi menurut Denim tahun 2002 itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua aja, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau kuantitatif. Pada prinsipnya seperti itu. Kalau kualitatif ya menggunakan data kualitatif. Data kualitatif itu berarti data non-numerik. Hasil penelitian, nah ini yang penting. Penelitian kualitatif biasanya menekankan makna dari generalisasinya. Jadi kayak semacam kesimpulan umumnya apa, generalisasi dari hasil-hasil kualitatifnya. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu lebih bersifat kuantitatif. Numerik ya, datanya numerik, statistik, dan tujuan untuk menguji proses. Apakah data kualitatif selamanya tidak bisa numerik? Belum tentu. Karena kita biasanya
ada proses transformasi dari misalkan kalau data nominal kita scale-kan, nanti bisa kita codingkan ke data numerik sehingga bisa kita olah. Tetapi pada prinsipnya lebih menekankan makna dari generalisasinya. Nah, biasanya yang umumnya adalah mix ya. Biasanya kalau misalkan penelitian-penelitian yang sifatnya sosial, ekonomi, hukum, itu biasanya mostly kualitatif ya. Tapi ada juga yang menggunakan mix. Tapi kalau sifatnya, kalau misalkan teman-teman yang di statistik pun ya rata-rata biasanya penelitiannya kuantitatif atau bahkan kombinasi di antara keduanya. Terutama kalau bagi teman-teman yang menggathering atau mengumpulkan data-data terkait respon. Misalkan saya pengen lihat persepsi masyarakat atau dari sudut pandang ekonomi terhadap ingin menghitung ketimpangan ekonomi atau ingin menghitung pertumbuhan ekonomi atau pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi atau pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan biasanya kan tergantung datanya ya. Kalau misalkan data yang kuantitatif ya enak kita bisa langsung eksekusi. Tapi kalau datanya ada kualitatif, ada proses transformasi di dalamnya, ada proses pre-processing di dalamnya yang harus kita lakukan supaya data kita memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik. Nah, kemudian desain penelitian. Desain penelitian tadi sudah saya sampaikan isinya adalah tahapan dari tahapan dan aktivitas. Gunanya adalah selain pedoman bagi kita untuk melakukan proses, juga bisa berguna bagi semua pihak yang terlibat. Nah, di dalam ini desain penelitian itu merupakan gabungan dari tahapan penelitian, kemudian ada aktivitas penelitian, dan ada instrumen penelitian. Sekali lagi ini berdasarkan experience dan bisa kalian adopsi untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah desain penelitian. Nah, ini adalah contoh dari tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian itu biasanya berisi dari aktivitas utama ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi misalkan kalian tahapannya adalah identifikasi permasalahan, kemudian kumpulkan teori, kemudian identifikasi variabel. Ini biasanya sifatnya sequence. Dan yang paling penting adalah tolong petakan dengan timeline-nya. Kita sudah punya timeline ya. Timeline. Kalau dalam hal ini saya ambil satuannya W ya, W itu W. Jadi sebenarnya dari T1 sampai T8 kalian bisa petakan untuk menjaga ritme penelitian kalian. Jadi kalian bisa tahu nih apakah saya itu behind schedule atau on schedule gitu ya. Kalau on schedule nggak apa-apa ya, bagus gitu kan. Tapi kalau behind schedule, nah kalian punya mitigasinya. Oh, saya terlambat di W5 misalkan. W5 ya, udah melakukan W5. Ternyata saya tidak bisa selesai seminggu. Apa yang saya lakukan? Kalau ini mundur, kan ini semua mundur. Nah, biasanya kalau saya membuat itu selalu ada jeda toleransinya, ada batas toleransinya. Misalkan, kalau melihat situasi seperti ini, saya harus bisa memprediksi. Kalau tidak selesai 1 minggu, saya harus selesai 2 minggu. Tapi kalau waktu kalian cuma punya, misalkan nih, hanya punya waktu 8 minggu, nah, nggak boleh lebih dari 8 minggu. Tentu kalau kalian punya stance bahwa ini akan telat, kalian harus percepat di awal. Percepat yang ini atau percepat di sininya. Oke, kalau saya telat 3 hari, berarti pengolahan data harus saya kebut lebih cepat 3 hari. Nah, seperti itu. Prinsipnya, gunanya pemetaan waktu ini supaya untuk menjaga ritme penelitian kalian. Nah, ada lagi misalkan yang di kualitatif. Ini yang kuantitatif ya, ini kuantitatif. Nah, ini untuk penelitian kualitatif misalkan adalah prinsipnya sama ya, kotak-kotak gede. Nah, ini sebenarnya di dalam ini sebenarnya aktivitas ya. Ini kebetulan tidak ada aktivitas dalam contoh tahapannya aja. Ini tahapan beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Misalkan persiapan penelitian, menentukan RQ. Selalu sama, petakan dengan waktunya. Misalkan kalau saya buat fokus penelitian RQ topik itu W1. Studi kepustakaan atau kajian literatur sampai kerangka pemikirannya saya state di minggu kedua. Nah, kemudian metode penelitiannya saya state di minggu ketiga. Minggu keempat saya persiapan pengumpulan data. Kan ingat ya tadi timeline-nya minggu keempat itu persiapan pengumpulan. Minggu kelima saya pengumpulan data, minggu keenam saya pengolahan, minggu ketujuh saya analisis, minggu ke-8 saya nulis, kemudian saya sidang atau seminar, kurang lebih seperti itu. Nah, poin penting yang harus kita pahami adalah jangan membuat tahapan penelitian ya dibiarkan saja. Sayang, kalau kalian udah bikin tahapan penelitian langsung petakan ke waktu, ada waktu. Meskipun ini sifatnya tidak mandatory, jarang juga kadang ada dosen pembimbingan nyuruh kalian seperti ini, tetapi dari diri kita langsung kita petakan supaya kita bisa ngejaga ritme. Jadi kalau misalkan ada masalah, kalian bisa komunikasikan lebih awal dengan dosen pembimbing. Atau biasanya dosen penguji itu melihat tahapan kalian udah betul apa salah. Karena pernah karena saya pernah nguji gitu kan,
udah bagus nih, udah bagus. Bagian bab 1 sampai bab 2 udah bagus. Kemudian bab 3-nya pada saat saya lihat tahapan penelitian itu ada kayak semacam jumping. Secara rasional atau secara logik itu kok bisa kamu dari sini langsung ke sana. Misalkan contohnya adalah dia membangun sebuah model klasifikasi atau model hubungan lah yang paling simpel ya. Model hubungan, model regresi atau model korelasi gitu ya. Hubungan, intinya hubungan. Tetapi di suatu tahap dia tidak menyebutkan tidak melakukan analis karena variabelnya banyak ya. Jadi pertama di bab 2 itu dia variabelnya udah banyak, tapi tiba-tiba yang diuji, yang dimasukkan ke dalam model itu cuma variabel-variabel tertentu saja. Artinya tidak ada pre-processing dalam penentuan variabelnya. Sehingga dari misalkan 40, kok tiba-tiba yang dipakai menjadi 10 aja. 30-nya dibawa kemana? Nah, itu tidak dijelaskan. Di tahapan tidak ada, kemudian di bab 4-nya juga tidak ada. Padahal kan itu bisa ya melakukan, misalkan melakukan PCA, misalkan Principal Component Analysis untuk melakukan itu. Nah, hal-hal seperti itu penting sekali bagi kita untuk sekaligus menjaga secara transparan pertama, yang kedua bisa memberikan informasi kepada penguji atau pembimbing bahwa make sure bahwa langkah kalian benar dan tidak ada yang terlewat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini secara umum saya jelaskan ya. Tentu teknisnya akan bahas lagi karena setiap ini pasti akan ada teknikal sendiri. Oke, nah ini adalah contoh ya. Contoh misalkan, ini contoh sederhana aktivitasnya. Tadi kan kita udah tahapan ya. Let's say saya pengen nyusun tahapan. Misalkan di sini ada satu tahapan yang namanya saya pengen membangun sebuah model. Tahapannya adalah pengembangan model misalkan. Dalam tahapan pengembangan model. Nah, saya list aktivitasnya apa saja. Jadi pertama, saya membuat proses mengenai, karena saya mengembangkan model suatu objek tertentu, saya kaji objeknya. Inputnya dari mana, outputnya apa, tekniknya apa. Ini metodenya ya, metodenya apa. Kemudian, yang kedua, saya identifikasi komponennya dengan menggunakan metode ini. Kemudian saya pengen nentuin komponen utamanya saja, karena nggak semua, katakan saya ada 100 komponen lebih gitu kan, atau 100 variabel. Saya pengen menentukan variabel utama. Boleh, inputnya dari output ini, kemudian outputnya apa, saya menggunakan PCA. Kemudian saya membentuk kelompok-kelompok komponennya, karena saya pengen mengklasterkan. Ya, variabel tersebut pengen saya klasterkan, saya menggunakan misalkan metode Cummins. Kemudian saya pengen nguji teknik statistik dan lain sebagainya. Evaluasi dengan perseptron DEA atau apa. Nah, maksud saya adalah, ini adalah contoh gambaran bahwa metodologi penelitian itu sampai sedetail ini. Artinya, kita tidak hanya, biasanya kalau saya lihat itu kan, cuma metodologi penelitian, tinggal dicaplok gitu kan, habis itu dijelasin singkat, habis itu selesai. Gitu. Tidak seperti itu. Harusnya metodologi penelitian itu bisa menggambarkan tahapan dan aktivitas penelitian kalian. Kalau sudah, ini contoh satu tahapan ya, kebayang kalau kalian punya tahapan banyak. Ya tidak perlu ribet, tapi yang penting si pembimbing kalian atau penguji itu tahu bahwa, ternyata kamu melakukan ini, inputnya ini, outputnya ini, terus metodenya jelas. Oh iya, berarti kamu sudah bagus nih, sudah paham, rodanya sudah bisa berjalan nih, karena semuanya sudah terstate dengan jelas. Kurang lebih seperti itu ya. Tinggal 6 menit lagi ya. Nah, metode yang tepat, nah ini contohnya tadi ya, saya bahas secara sekilas aja. Jadi dalam mengumpulkan data, itu kalian bisa banyak caranya. Biasanya sih paling populer dengan melakukan survei ya, kalau misalkan data primer. Tapi observation juga bisa. Misalkan adalah kalian pengen mengamati fenomena lapangan, kenapa layanan ini kok tidak berjalan dengan baik ya? Kenapa sih kenapa sih dengan adanya kebijakan tertentu ya, misalkan kok pertumbuhan ekonomi kita masih gini-gini aja. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan observasi atau survei. Ini beberapa mungkin kalian sudah tahu ya. Saya akan tidak terlalu jelas di sini. Nah, ini analisis data. Saya kelompokkan dua supaya lebih mudah lagi bagi kalian untuk menentukan analisis data saya yang mana. Kalau kalian datanya kualitatif, kalian bisa menggunakan beberapa metode analisis data. Konten analisis tinggal kalian googling saja, teknikalnya itu banyak banget informasi, naratif analisis, discourse analisis, framework analisis, case study, dan lain sebagainya. Ini juga banyak tools. Jangan melakukan analisis tanpa tools ya, karena akan sangat-sangat affordable semua. Jadi untuk sekarang mungkin ya bisa, kan banyak kayak aplikasi-aplikasi statistik seperti yang berbayar SPSS, yang open source misalkan pakai R gitu kan, terus kemudian beberapa ya tergantung kebutuhan kalian. Tapi pastikan dulu gunakan analisis data yang tepat untuk data kalian. Nah, kemudian untuk quantitative analysis itu contohnya banyak kayak ada inferential, ada
deskriptif, statistik, dan lain sebagainya. Ini semuanya paling sudah populer ya. Tinggal tentukan uji statistik mana yang tepat. Nah, ini tips metodologi penelitian yang sebagian ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan di section metodologi penelitian. Pertama adalah gunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian kamu. Paling gampang adalah cari kajian literatur, kalau area sama, adopsi saja metodologi penelitian. Karena kalau skripsi itu tidak perlu mengusulkan terlalu banyak hal di metodologi penelitian, cukup adopsi saja. Yang kedua, visualkan, gambarkan tahapan penelitian kamu. Kayak yang saya lakukan tadi ya, tapi di mindset kalian sudah dipetakan dengan time-nya. Kalau perlu dibikin tabel, tentukan waktunya. Uraikan desain penelitian itu dari dalam bentuk cara jelas, lengkap, dan sistematis, dampingi dengan aktivitas, kayak tadi proses ya, input, output, metode, dan alat bantu untuk setiap tahapan dan untuk setiap aktivitas. Untuk setiap aktivitas di masing-masing tahapan. Lokasi dan waktu penelitian boleh kalian tambahkan kolom berikutnya, instrumen penelitian juga boleh kalian tambahkan di kolom berikutnya. Pada prinsipnya, supaya metodologi kalian jelas. Nah, ini adalah mind map contohnya ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Kalau misalkan hal-hal yang kalian perlu penting ya dalam sebenarnya ini mengulang saja, mencoba memvisualkan dalam bentuk mind map. Ini misalkan ada tools apa yang kalian gunakan di dalam penelitian kalian. Tapi saya baca dari sebelah kanan sebenarnya. Type of research-nya, kalian tentukan penelitian kalian apa, jenis penelitiannya apa. Ya meskipun tadi kualitatif konten, tapi bisa di breakdown lagi ya. Misalkan kalau ethnological, historical, descriptive, correlation, experimental, action, itu banyak banget teorinya. Kemudian tentukan research design-nya atau desain atau tahapan penelitiannya. Pertama, identifikasi permasalahan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Yang kedua adalah carrying the problem. Nah ini sebenarnya tadi saya visualkan. Kemudian yang keempat adalah kalau misalkan kalian mau melakukan sampling, dijelaskan. Ini misalkan metode di samplingnya, metode di analisisnya, metode di pengumpulan datanya, alat bantu yang digunakan. Prinsipnya sama, saling mendukung. Ini hanya dalam bentuk mind map saja. Kalau saya sih lebih prefer, makasih. Kalau saya lebih prefer ke ini, ke tabel ya. Ya, kalau saya lebih prefer pertama untuk menggambarkan tahapannya dalam bentuk visual gambar tadi aja, yang ada W1, W2 tadi. Kemudian untuk detail ya terkait desain, sampling, metode, itu dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dipahami.